Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait bagaimana kita menghindari sifat kemalasan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kaitannya dengan sholat. Jadi ketika Allah sudah mewajibkan kepada kita melaksanakan sholat, maka kita harus sambut kewajiban itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat dan bersegera. Kita lanjutkan, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ja'a fi hadithi dzikril ashqiya wa dzakara minhum rajulan la ya'muru ahlahu bis salati fa ayyu khairin fi imra'atin la dina laha wa ayyu khairin fi rajulin lam ya'mur imra'atahu aw bintahu aw ukhtahu bis salati fa innaha mal'unatun matrudatun min rahmatillah. Wa idza ma ata'at zawjaha falyufarikha fa innaha aduwwatullahi wa rasuluh. Wa jaa fi hadits dzikril ashqiya. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika menyebutkan orang-orang yang celaka. Jadi orang-orang yang celaka itu banyak, diantaranya adalah ini. Wa dzakara minhum rajulan, dalam hadis itu disebutkan ada seorang lelaki. Lam ya'mur ahlahu bis shalah, di mana dia tidak memerintah keluarganya untuk melaksanakan sholat. Fa ayyu khairin fi imra'atin ladina laha, maka kebaikan apa yang ada pada seorang wanita, seorang istri yang dia tidak mempunyai agama. Wa ayyu khairin fi rajulin lam ya'mur imra'atahu, dan kebaikan apa yang ada pada seorang yang tidak memerintahkan istrinya, au bintahu atau anaknya, au ukhtahu atau saudarinya, bis salati untuk melaksanakan sholat. Kebaikan macam apa? Jadi ketika orang tidak melaksanakan sholat, baik itu perempuan atau laki-laki, atau bahkan ada seorang suami nggak menyuruh istrinya melaksanakan sholat, kebaikan seperti apa yang diharapkan dari orang semacam ini? Bahkan di sini disebutkan ladina laha, nggak ada agama bagi mereka. Sesuai dengan pendapat yang sebelumnya kita bahas, bahwa ada yang mengatakan dari ulama, para aslafun salihun, bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat sengaja ataupun tidak sengaja, maka hukumnya sudah keluar dari Islam. Fa innaha mal'unatun matrudatun min rahmatillah. Perempuan yang tidak melaksanakan sholat, dia itu pertama mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Matrudatun min rahmatillah, dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ma ata'at zawjaha, ketika dia tidak taat pada suaminya, tatkala suaminya telah menyuruhnya melaksanakan ibadah sholat, suaminya telah menyuruhnya melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, yaitu kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka bagaimana? Cara sudah tidak bisa ditempuh, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya. Fal yufarikha, maka hendaknya si suami itu menceraikannya. Fa innaha aduwwatullahi wa rasuluh, karena sesungguhnya dia adalah musuh Allah dan musuh Rasulnya. Wa ala waliha, dan wajib juga bagi seorang wali perempuan itu, bapaknya, an yusa'ida zaujaha, untuk membantu suami anaknya ini. Jadi mertua itu harus membantu menantu laki-lakinya untuk menjadikan si anak perempuannya ini, alias istri dari laki-laki ini, menjadi taat baik kepada suaminya atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa illah dakhalan nar. Jika walinya itu biar diam-diam saja, nggak peduli, yang penting sudahlah, kan ini kan anakku sudah diserahkan pada suaminya, padahal dia adalah tetap saja menjadi walinya, tetap dia harus memperingati, tetap dia harus menyuruh kepada anaknya untuk taat kepada suaminya, apalagi kepada Allah, menyuruh untuk melaksanakan salat. Kalau dia abai, membiarkan saja, padahal anaknya tidak melaksanakan salat, maka si ayah ini juga akan masuk ke dalam neraka. Wastahaqqa sakhatallahi, dan dia akan berhak mendapatkan murka, angkar murka Allah
Subhanahu wa ta'ala wa alima adzabih, dan juga azabnya Allah yang pedih. Fatasa'adu rahimakumullah. Oleh karena itu saling membantu dalam masalah hal ini, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ala taati rabbikum, untuk taat kepada Tuhan kalian. Tas'adu, maka kalian akan beruntung. Wa taflahu wa tanju min adzabillah. Beruntung, sukses dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala tatasahalu bihadzal amri. Janganlah kalian meremehkan urusan ini, mengentengkan urusan ini. Fa wallahi innahu la yatasahalu bihadzal amri. Demi Allah, tidak ada yang kemudian meremehkan urusan ini illa man la khaira fihi wa la dina lahu haqqat alaihi kalimatul adzab. Kecuali, yaitu orang-orang yang meremehkan urusan ini, tidak menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat, kecuali orang yang tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya, tidak ada agama bagi dirinya, dan dia berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Jadi kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka biarkan anak istrinya, mereka biarkan keluarganya bergelimang dengan dosa dengan tidak mengerjakan sholat, dan mereka adalah aman-aman saja. Ini adalah hal yang nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman, yaitu dari golongan setan-setan yang selalu menggoda mereka. Oleh karena itu, mereka nanti akan berada dalam keputusan azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersama dengan umat-umat yang terdahulu yang selalu mereka meninggalkan kewajiban juga, baik dari golongan jin, manusia. Makanya mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Kita sebagaimana seorang suami ya, bagi yang laki-laki, hendaknya menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan bagi istri hendaknya taat. Ketika ada suaminya menyuruh sholat, jangan kemudian meremehkan, bentar lagi, sampai kemudian keluar dari waktu sholat yang telah ditetapkan itu. Ini merupakan masalah yang sebenarnya sangat besar ya, dan hendaknya untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi Nasaih. Al-Habib Abdullah al-Haddad dalam Nasaih ad-Diniyah, beliau berkata, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala as-salati wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha, kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlika aw auladik wa kulli man kana laka 'alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Sebagaimana kata beliau, wajib atas kamu untuk menjaga sholat, dan haram atas kamu untuk menyia-nyiakan sholat. Wajib menjaga dengan melaksanakannya, dan haram menyia-nyiakannya. Begitu juga diwajibkan atas kamu untuk mempertegas pada keluargamu, anak-anakmu, dan juga orang yang engkau mempunyai tanggung jawab atas dia. Ya. Misalkan dia ada anak yatim yang diasuh, maka harus tegas ketika menyuruh masalah sholat ini. Wala tada'alahum 'udhran fi tarkiha, dan jangan sampai kalian meninggalkan beralasan. Jadi nggak ada alasan. Artinya ketika memang sudah dia balik ya sudah kita perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Wa man lam yasma' wa yuti', barang siapa yang nggak mendengar dan tidak taat, fahaddidhu wa'aqibuhu waqdab alaihi. Kalau tidak taat, pertama ya fahadidhu, ditegasi dengan sangat keras, wa'aqibhu, dan beri pelajaran. Ya, seperti pelajaran dipukul, akan tapi pukul misalkan dengan menggunakan hal yang ringan ya, seperti bolpen misalnya, seperti ini. Jadi diberikan pelajaran kayak gitu, bukan dibiarkan saja. Waqdab alaihi, dan marahi. Nah, ini marah yang kemudian diperbolehkan di dalam Islam, diantaranya ini. Kita punya anak, diperintah, kok nggak mau, nah ini di sini boleh. Hukum marah ini di sini boleh. Bahkan waqdab alaihi ashadda wa a'zama mimma taqdabu alaihi law atlafa malak. Marahi dia
di mana dengan kemarahan yang lebih murka daripada ketika dia merusak barangmu. Ketika dia merusak hartamu, misalkan HP atau apa dirusak, maka ketika dia tidak mau melaksanakan sholat, harus lebih marah. Jadi harus lebih tegas seperti itu. Fa in lam taf'al kunta minal mustahinin bis salat. Jika engkau tidak melakukan ini, tidak memerintah keluargamu melaksanakan salat, berarti engkau termasuk orang yang meremehkan salat. Kau biarkan keluargamu meninggalkan salat, meremehkan salat, berarti engkau termasuk orang yang meremehkan salat juga. Wa bi huquqillahi wa dinihi, dan juga meninggalkan hak Allah, agama Allah. Walam yamtathil wa yanzajir fa'abidhu. Namun ketika sudah diberikan pelajaran dan kau marahi dia, namun tidak melaksanakan, dia malah meremehkan, jauhi, tinggalkan. Watrudhu fa innahu syaitan, jauhi, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. La khaira fihi wa la barakata. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan. Kenapa? Ya perintah Allah saja enggak laksanakan. Tahrumu muwalatuhu wa mu'asyaratuhu, diharamkan untuk kemudian bergaul dengan orang tersebut. Kenapa? Karena sudah diperingati, tapi kok tetap. Wa tajibu mu'adatahu muqata'atuhu, dan wajib untuk dimusuhi dan putus tali silaturahim. Meskipun tadi anaknya sendiri, artinya diberi pelajaran dengan seperti ini, diberi pelajaran dengan cara seperti ini. Wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasulih. Dia termasuk orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abana'ahum ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi di dalam ayat yang cukup panjang ini, di mana Allah sudah tegaskan ya, kaum yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, bahkan dia adalah orang terdekat kita, misalkan anak kita, bahkan istri kita sekalipun, cuma dia menentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhinya, karena dia adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Oleh karena itu, kita hendaknya berada dalam golongan yang benar saja, golongan yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini justru Allah menafikan keimanan orang yang berkasih sayang kepada para penentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang yang paling terdekat. Kemudian kok kita akan jadikan teman ketika dia sudah berteman dengan orang yang tidak baik? Hendaknya kita harus berhati-hati juga. Bahkan kalau misalkan berteman dengan orang yang nggak baiknya, justru kita akan mendapatkan mara bahaya itu sendiri. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.